Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan hasil laporan perencanaan pajak perusahaan Alfas sebagai kelompok 5 dengan anggota Gina Yuliani dengan saya sendiri, yang kedua Tiara Sembiring, dan yang ketiga Prisma Nomi. Berikut hasilnya. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas tujuan dari penerapan pajak, yaitu untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang terhutang pada usaha Alfas. Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi informasi dan memasukkan kepada perusahaan Alfas agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam perhitungan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Pajak menurut Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, motivasi dilakukannya perencanaan pajak terbagi atas 3. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, undang-undang perpajakan. Yang ketiga, administrasi perpajakan. Yang pertama, kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Yang kedua, undang-undang perpajakan pada dasarnya tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan selalu diikuti oleh ketentuan lainnya, seperti peraturan pemerintahan, keputusan pemerintah, dan keputusan Dirjen Pajak. Yang ketiga, administrasi perpajakan. Syarat pemungutan pajak ada 3, yaitu pertama, syarat keadilan. Yang kedua, syarat yuridis. Yang ketiga, syarat ekonomis. Yang pertama, syarat keadilan, di mana dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan harus adil. Sedangkan yang kedua, syarat yuridis, pemungutan pajak yang harus berdasarkan undang-undang di Indonesia yang mengatur pada Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Yang ketiga, syarat ekonomis, di mana pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran pemungutan, tidak boleh mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan perekonomian bagi masyarakat. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terhutang. Ada berbagai macam-macam tarif pajak menurut Mardiasmo. Ada 3. Yang pertama, tarif tetap. Kedua, tarif sebanding. Yang ketiga, tarif meningkat. Yang pertama, tarif tetap, yaitu tarif dan dengan jumlah atau angka tetap yang sama terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terhutang akan tetap. Yang kedua, tarif sebanding atau proporsional, yaitu tarif berupa persentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak. Yang ketiga, tarif meningkat atau progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Selanjutnya, saya Prisma Naomi akan membahas bab 2 tentang pembahasan yang pertama, pemilihan bentuk usaha. Jadi di sini bentuk usaha dari perusahaan Alfas sendiri adalah perusahaan perseorangan, karena bentuk usaha ini hanya didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh Ibu Alkena sendiri. Bentuk perusahaan ini biasanya itu dipakai untuk kegiatan usaha kecil, contohnya seperti konveksi pakaian yang dibuat oleh Ibu Alkena. Selanjutnya, pemilihan dikukuhkan sebagai PKP dan non-PKP serta perencanaan PPN. PKP merupakan pengusaha baik orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP dan memiliki omset 4,8 miliar per tahunnya. Sedangkan non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP.
Jadi berdasarkan kasus dari perusahaan Alfas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Alfas ini termasuk ke dalam non-PKP karena omset perusahaan ini hanya 280 juta per tahunnya atau di bawah 4,8 miliar. Dan perusahaan Alfas ini juga tergolong usaha kecil. Karena perusahaan Alfas non-PKP, maka tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan SPT masa PPN, tetapi tetap berkontribusi dalam perpajakan dengan skema pajak penghasilan PPh final yang telah ditetapkan sebesar 0,5% dari omset selama 1 tahun pajak. Berikut ini PPh final perusahaan Alfas yaitu 0,5% dikali 280 juta sama dengan 1.400.000. Perusahaan Alfas ini juga tidak dapat mencantumkan pengenaan pajak seperti PPN sehingga tidak memerlukan perencanaan PPN. Selanjutnya, pemilihan alternatif pembukuan. Dikarenakan perusahaan Alfas ini merupakan PKP, jadi tidak menggunakan pembukuan tetapi pencatatan. Adapun beberapa ketentuan pencatatan yaitu yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Yang kedua, pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, perencanaan aset perusahaan. Yang pertama itu ada metode penyusutan. Metode penyusutan adalah alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan. Dalam sistem penyusutan menurut Undang-Undang PPh, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud kelompok bukan bangunan. Kelompok pertama itu masa manfaat 4 tahun, kelompok kedua itu masa manfaat 8 tahun, kelompok ketiga itu masa manfaat 16 tahun, dan kelompok keempat itu masa manfaat 20 tahun. Selanjutnya, harta berwujud kelompok bukan bangunan. Bangunan permanen masa manfaat 10 tahun, dan bangunan bukan permanen masa manfaat 20 tahun. Yang kedua itu ada sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang dengan lessee atau pengguna barang modal. Lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan syarat suatu imbalan dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessee dengan lessor. Selanjutnya, perencanaan PPh 21, 22, dan 23, dan 24. Kita bisa lihat dari tabel sebagai berikut. Jadi beban biaya PPh pasal 21 Alfas pada tahun 2015 sebesar Rp16.776.33 dengan menggunakan metode PPh 21 dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya untuk pasal 22 tidak dapat dicantumkan karena pasal 22 merupakan pajak barang mewah, sedangkan perusahaan Alfas sendiri merupakan pajak bukan barang mewah. Untuk pasal 24 juga tidak kami cantumkan karena pasal 24 merupakan pasal mengenai pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu ada struktural modal. Struktural modal itu dibagi menjadi 2, yaitu dipengaruhi oleh beban pajak mempengaruhi dan ada dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Yang pertama yaitu ada struktur modal dipengaruhi oleh beban pajak mempengaruhi. Dari hasil penelitian terbukti bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah beban pajak. Semakin besar beban pajak, maka semakin tinggi tingkat struktur modal perusahaan manufaktur yang listednya itu di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis ini sesuai dengan teori menurut Brigham dan Houston pada tahun 2006 bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari hutang. Karena pembayaran bunga itu menurut model Modigliani dan Miller pada tahun 1958 dengan adanya pajak merupakan tax deductible bagi perusahaan. Maksudnya yaitu dengan adanya pajak diperoleh 2 manfaat penggunaan hutang, yakni ada hutang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas dan biaya bunga menjadi elemen pengurang pajak. Nah, dalam teori trade-off,
itu jika keadaan ada pajak penggunaan hutang akan memberikan manfaat berupa pengurangan pajak bagi perusahaan. Tetapi perusahaan itu harus tetap bekerja pada rasio struktur modal yang ditargetkan karena perusahaan itu dengan adanya beban pajak yang tinggi, maka struktural modal itu juga harus tinggi. Tetapi perusahaan harus tetap bekerja pada rasio struktur modal yang ditargetkan sehingga tidak terlalu besar beban biaya hutangnya. Yang kedua yaitu ada struktur modal yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Nah, dari hasil penelitian struktur kepemilikan secara positif itu akan mempengaruhi struktur modal, tetapi tidak signifikan mempengaruhi struktur modal. Berarti struktur kepemilikan itu bertambah, tidak akan meningkatkan struktur modal atau sebaliknya. Tidak signifikannya itu terjadi karena adanya struktur kepemilikan perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pihak internal, bahkan ada beberapa perusahaan yang kepemilikan sahamnya itu hanya dimiliki oleh investor, sehingga tingkat struktur kepemilikannya itu adalah kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan SPT, perencanaan SPT tahun badan perhitungan pajak kini dan tanggungan. Yang pertama yaitu ada perhitungan pajak kini. Laba bersihnya itu ada 3.360.000.000 rupiah. Ini udah hitungan per tahun karena sebenarnya Ibu Alcina itu hanya memiliki 280 juta karena itu masih per bulan, di per tahunnya itu adalah dikali 12. Aset tetapnya itu ada dari sewa kendaraan sama gedung. Sewa kendaraannya 3 juta, gedungnya ada 2 juta, 4 juta, maka hasilnya ada 7 juta. Laba bersihnya yaitu tadi yang udah per tahunnya 3.360.000.000 rupiah, aset tetapnya itu 7 juta, ruginya itu 2 miliar, laba kena pajaknya itu semuanya hasil ada 1.367.000.000 rupiah. PP yang harus dibayar itu 20% dikali sama laba kena pajaknya, maka totalnya adalah 273.400.000 rupiah. Yang kedua itu ada perhitungan tangguhan. Pendapatannya itu tadi kan per bulan ada 280 juta. Nah, karena dia mau dibikin per tahun, maka dia akan dikali 12. Hasilnya adalah 3.360.000.000 rupiah. Beban operasinya ada alat tulis kantor yaitu 23 juta, biaya listrik dan teleponnya 30 juta, biaya pulsa HP-nya itu 5 juta, biaya promosinya itu 2 juta, biaya sewa kendaraan itu 3 juta, dan biaya penyusutan gedungnya adalah 4 juta. Maka hasilnya semua ada 67 juta. Kerugian litigasinya tadi ada 2 miliar. Kemudian tarif PPh-nya itu 20%. Pendapatannya tadi kan 3.360.000.000, beban operasi 67 juta, kerugian litigasinya 2 juta, nah 2 miliar, maka dikurangi hasilnya adalah penghasilan kena pajaknya 1.427.000.000 rupiah. Tarif PPh-nya tadi 20% kan, nah pajak penghasilan terutangnya yaitu hasilnya ada 2.845.400.000 rupiah. Basis pembukuan litigasinya yaitu ada 2 miliar, basis pajak litigasinya itu 0, dan perbedaan temporer kumulatifnya yaitu adalah 2 miliar. Ini kan tadi tarif PPh-nya itu 20%, maka pajak tangguhannya hasilnya adalah 400 juta. Selanjutnya itu ada strategi perencanaan pajak Ibu Alcena di atas 4,8 miliar dan Ibu Alcena ingin mengembangkan usahanya ke luar negeri. Nah, kalau yang pertama itu di dalam kasus ini kan Ibu Alcena itu hanya memiliki omset per bulannya 280 juta. Berarti kalau misalnya dia dikalikan 12 untuk per tahunnya, maka hasilnya ada 3.360.000 rupiah. Maka omset Ibu Alcena itu kan nggak lebih dari 4,8 M. Maka perhitungannya itu adalah 50% dikali 25% dikali sama omsetnya Ibu Alcena tadi, yaitu ada 3.360.000.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu ada 420 juta rupiah. Ini udah diatur dalam tarif pasal 31E. Nah, yang kedua tadi kalau misalnya Ibu Alcena itu memiliki omset yang lebih dari 4,8 M, maka perhitungannya itu adalah 25 miliar dikali sama ini 4.950 jutanya ini adalah contoh, yaitu hasilnya adalah 1.237.500.000 rupiah. Nah, itu sudah diatur dalam tarif pasal 17 ayat 2A. Selanjutnya yaitu biaya yang muncul untuk mendapatkan pajak terendah. Biaya-biaya yang
bisa menghasilkan pajak terendah sebagai pengurang penghasilan peredaran bruto, yaitu ada biaya yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satunya yaitu biaya yang berkaitan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, bonus, honorarium, dan tunjangan berupa uang. Yang kedua yaitu iuran kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Biaya yang ketiga yaitu ada biaya penelitian atau pengembangan suatu perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang keempat yaitu biaya beasiswa, magang, dan pelatihan olahraga sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk amortisasi dan harta berwujud untuk memperoleh hak atas biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat yaitu adalah 1 tahun. Yang keenam yaitu kerugian dalam penjualan dan pengalihan harta suatu perusahaan. Yang ketujuh, sumbangan dalam rangka membantu penanggulangan bencana nasional yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada biaya pembangunan infrastruktur sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah kami yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil dari laporan ini adalah bahwa bentuk usaha yang didirikan oleh perusahaan Alfaz ini adalah perusahaan perserorangan karena bentuk usahanya hanya didirikan, dimiliki dan dikelola oleh Ibu Alcena selaku pemilik perusahaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perusahaan Alfaz itu hanya termasuk ke dalam perusahaan non PKP yang dikarenakan omsetnya itu nggak lebih hanya dimiliki oleh 280 juta dan itu nggak lebih dari 4,8 M dan tergolong dalam usaha kecil. Perusahaan Alfaz ini tidak perlu mencantumkan pengenaan pajaknya seperti PPN sehingga tidak memerlukan perencanaan PPN. Dan terakhir yaitu perusahaan ini hanya bisa melakukan pencatatan dan tidak bisa melakukan pembukuan karena perusahaan Alfaz termasuk dalam non PKP. Saran dari kami yaitu setelah dilakukan penelitian mengenai kasus perusahaan Alfaz, kami itu sebagai peneliti ingin memberikan saran kepada pihak yang terkait dengan harapan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya, yaitu Ibu Alfaz ini, Ibu Alcena diharapkan bisa lebih memperhatikan perhitungan pajak dari suatu usahanya. Dia tuh harus lebih memperhatikan strategi perencanaan perpajakannya dan lebih yakin dan memahami lagi apa usaha yang sedang ingin dijalankannya, apakah memutuskan membuka PT, CV, atau bentuk usahanya agar kedepannya Ibu Alcena bisa mencapai omset yang diharapkan yaitu di atas 4,8 M dan usahanya dapat lebih berkembang lagi ke luar negeri. Mungkin itu saja video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.